Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami. Urapilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar khotbah kita diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya bacakan satu ayat saja sebagai inti khotbah kita hari ini, yaitu ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada luka yang lebih dalam bagi seorang orang tua selain kehilangan anaknya. Bukan sekadar kehilangan secara fisik, tetapi ketika seorang anak yang dibesarkan dengan kasih justru memilih jalan yang salah, meninggalkan rumah, mengabaikan nasihat, dan hidup semaunya sendiri. Hati orang tua akan hancur. Setiap hari hanya bisa berharap anak itu sadar dan pulang. Tetapi betapa besar sukacita yang dirasakan ketika anak yang hilang itu akhirnya kembali. Bukan lagi dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang hancur dan bertobat. Kenyataannya kisah seperti itu bukan hanya ada di dunia nyata, melainkan juga di hati kita semua. Sebab setiap manusia pada dasarnya pernah menjadi anak yang hilang di hadapan Allah. Kita pernah merasa ingin hidup bebas tanpa aturan Tuhan. Kita mengejar apa yang kita anggap menyenangkan. Tetapi akhirnya kita sadar bahwa hidup jauh dari Bapa hanya membawa kehancuran. Namun kabar baiknya, Allah selalu membuka tangannya untuk menyambut kita pulang. Khusus dalam perumpamaan anak yang hilang, kita bukan hanya mendengar cerita tentang seorang anak muda yang memberontak, melarikan diri, lalu akhirnya kembali. Lebih dari itu, Yesus sedang menggambarkan kondisi kita sebagai manusia yang seringkali lari dari Allah, mencari kebebasan di luar kasih-Nya, tetapi akhirnya justru terperangkap dalam penderitaan. Dan berita yang paling indah adalah Allah tidak pernah menutup pintu bagi orang yang mau kembali. Ia bukan hanya menunggu, tetapi berlari menyambut, mengampuni, dan merayakan kembalinya kita dengan sukacita besar. Saudara, inilah inti dari Injil. Allah yang penuh kasih, yang bersukacita ketika orang berdosa bertobat. Karena itu, kita perlu menyelami lebih dalam pesan Yesus melalui kisah anak yang hilang ini. Kita akan belajar bagaimana perjalanan anak bungsu mencerminkan keadaan manusia, bagaimana pertobatan membawa pemulihan, dan bagaimana hati Bapa selalu penuh kasih untuk menyambut kita. Mari kita mulai dengan hal pertama yang Yesus tunjukkan dalam cerita ini. Bagian pertama, manusia bisa hilang karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memulai cerita ini, ia berkata ada seorang anak bungsu yang meminta warisan dari ayahnya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Secara budaya Yahudi, itu adalah sebuah penghinaan besar. Meminta warisan sebelum ayahnya meninggal sama saja seperti berkata, "Ayah, bagiku engkau seolah sudah mati. Aku tidak perlu engkau lagi. Yang aku butuhkan hanya hartamu." Bayangkan betapa hancurnya hati seorang ayah mendengar itu. Tetapi ayah ini tetap memberikannya, membiarkan anak itu memilih jalannya sendiri. Inilah gambaran tentang manusia di hadapan Allah. Kita seringkali merasa tidak membutuhkan Allah. Kita mau hidup semau kita, mengejar apa yang kita anggap menyenangkan, bahkan kadang tanpa peduli apakah itu melukai hati Allah. Anak bungsu ini mengira kebebasan sejati adalah ketika ia bisa hidup tanpa aturan ayahnya.
Tetapi kenyataannya, kebebasan yang jauh dari kasih Bapa justru menjerat dia dalam penderitaan. Seorang pemuda yang baru lulus sekolah merasa hidupnya sekarang miliknya sendiri. Ia berkata kepada orang tuanya, "Jangan atur-atur aku. Aku tahu yang terbaik untuk hidupku." Ia pergi ke kota besar bekerja, punya gaji sendiri. Awalnya ia merasa bebas, bisa pesta, bisa belanja, bisa menikmati hidup. Tapi kebebasan yang tidak terkendali justru menjerat dia. Gajinya habis setiap bulan untuk hal-hal yang sia-sia. Pergaulan buruk merusak tubuhnya, dan akhirnya ia jatuh dalam hutang. Semua dimulai dari satu pikiran, aku tidak perlu diatur, aku mau bebas. Itulah persis yang dialami anak bungsu. Ia mengira uang dan kesenangan bisa membuatnya bahagia. Tetapi ketika semuanya habis, ia justru terpuruk sampai harus makan makanan babi. Hal yang sangat hina bagi orang Yahudi. Perhatikan, dosa selalu menjanjikan kebebasan, tetapi pada akhirnya dosa selalu mengikat kita dalam belenggu yang memalukan. Kita semua tanpa kecuali pernah seperti anak bungsu. Kita mungkin tidak lari secara fisik, tetapi hati kita sering lari dari Allah. Ada yang lari lewat kesibukan, lewat kesenangan dunia, lewat ambisi pribadi, bahkan lewat sikap dingin terhadap firman Tuhan. Kita perlu jujur mengakui, hidup menjauh dari Allah tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Mungkin tampak manis di awal, tetapi ujungnya pahit dan menghancurkan. Jika hari ini ada di antara kita yang sedang jauh dari Tuhan, mungkin doa sudah kering, hati sudah dingin, pelayanan terasa hambar, itu tandanya kita sedang berada di negeri yang jauh, dan kita butuh kembali. Saudara, inilah kebenaran pertama yang Yesus ingin kita sadari. Manusia bisa hilang karena dosa. Kita bisa tersesat. Kita bisa lari. Kita bisa memilih jalan yang salah. Tetapi kabar baiknya, cerita tidak berhenti sampai di situ. Ada titik balik, ada harapan, ada jalan pulang. Dan itulah yang kita lihat pada bagian berikutnya. Ketika anak itu sadar dan berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku." Disinilah kita belajar poin kedua. Pertobatan adalah awal pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semua kesenangan habis, uang lenyap dan teman-teman menghilang, anak bungsu akhirnya terpuruk. Ia seorang anak dari keluarga baik-baik, kini harus bekerja memberi makan babi, bahkan ingin makan makanan babi karena kelaparan. Itu gambaran betapa rendahnya hidup manusia kalau jauh dari Allah. Namun justru di titik paling gelap itulah Alkitab berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Inilah momen yang penting. Pertobatan selalu dimulai dari kesadaran. Selama seseorang masih merasa baik-baik saja, ia tidak akan pernah berubah. Tetapi ketika ia melihat dirinya dengan jujur, barulah ada harapan. Anak bungsu berkata dalam hatinya, betapa banyak orang upahan ayahku berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku. Perhatikan, ia tidak hanya sadar, tetapi juga mengambil keputusan untuk bangkit. Inilah pertobatan sejati, bukan hanya menyesal, tetapi berbalik arah. Ada satu ilustrasi, saudara, saya teringat kisah seorang pemuda di desa. Ia biasa membantu orang tuanya di sawah. Tetapi ketika sudah agak besar, ia merasa malu hidup sederhana di kampung. Ia ingin mencoba peruntungan di kota. Ia berkata kepada orang tuanya, "Saya ingin hidup bebas, jangan halangi saya." Ia berangkat dengan tabungan hasil sawah, bahkan dijual seekor ternak untuk menjadi modal kepergiannya. Awal hidup di kota terasa menyenangkan. Ia bisa membeli pakaian bagus, pergi ke tempat hiburan, dan punya banyak teman.
tapi uang cepat habis. Saat tabungannya sudah menipis, teman-temannya menjauh. Hidupnya semakin sulit, sampai akhirnya harus bekerja serabutan, bahkan tidur di emperan toko. Sampai satu malam, ia duduk sendiri, menangis dan berkata, "Kalau saja saya tetap di rumah, meski hanya makan sederhana, saya tidak akan mengalami nasib seperti ini." Dari kesadaran itulah ia memutuskan untuk pulang. Ia tahu ia sudah melukai hati orang tuanya, tetapi ia tidak tahan lagi hidup di jalanan. Saudara, begitulah pertobatan. Bukan hanya penyesalan karena keadaan, tetapi kesadaran yang diikuti langkah nyata untuk kembali. Kita semua bisa jatuh seperti anak bungsu. Mungkin bukan pergi ke kota, tapi pergi jauh dari Tuhan. Kita mengabaikan doa, firman, bahkan mungkin lebih suka mengejar kesenangan dunia. Pertobatan berarti sadar, kalau saya terus begini, saya akan hancur. Itu langkah pertama. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus bangkit dan melangkah kembali kepada Tuhan. Jangan menunda pertobatan. Semakin lama kita menunda, semakin dalam kita terjerat. Hari ini, kalau Roh Kudus berbicara di hati kita, jangan keraskan hati. Pertobatan adalah pintu masuk menuju pemulihan. Selama anak bungsu masih bertahan dengan gengsinya, ia tidak akan pernah pulang. Tapi ketika ia rela merendahkan diri, ia berkata, "Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikan aku sebagai salah seorang upahanmu." Itulah kerendahan hati yang membuka jalan bagi kasih Bapa. Dan benar, ketika ia melangkah pulang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia mendapati bahwa ayahnya bukan sedang menutup pintu, melainkan berlari menjemputnya, memeluknya, dan mengembalikan martabatnya. Saudara, disinilah kita melihat kebenaran yang lebih indah lagi. Mari kita masuk pada bagian ketiga, kasih Bapa yang menyambut dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak bungsu itu akhirnya pulang, ia mungkin berjalan dengan langkah ragu, pakaiannya compang-camping, tubuhnya kotor, wajahnya penuh malu. Ia sudah menyiapkan kalimat, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi yang mengejutkan adalah reaksi sang ayah. Alkitab berkata, ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bayangkan itu, saudara. Seorang ayah yang mungkin setiap hari menanti di depan rumah, menatap jalan ke arah desa sebelah, berharap suatu hari anaknya muncul. Dan ketika akhirnya ia melihat sosok anak itu dari jauh, ia tidak menunggu dengan dingin. Ia tidak marah, ia tidak berkata, "Nah, baru kau rasakan akibat perbuatanmu." Tidak, ia justru berlari. Bagi seorang pria Yahudi pada zaman itu, berlari bukan hal yang pantas dilakukan karena dianggap memalukan. Tetapi ayah ini rela mempermalukan dirinya demi menyambut anaknya kembali. Inilah kasih Bapa, kasih yang tidak menunggu kita sempurna, tetapi menyambut kita apa adanya. Saudara, di banyak desa ada orang tua yang anaknya merantau ke kota. Kadang anak itu lupa diri, tidak pernah pulang bertahun-tahun. Bahkan ada yang terlibat masalah. Tetapi coba lihat bagaimana hati orang tua di desa itu. Walaupun sakit hati, setiap kali ada kabar tentang anaknya, mereka selalu berharap mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia pulang. Pernah ada cerita nyata tentang seorang ibu di desa yang setiap sore duduk di bangku bambu depan rumah. Ia menatap jalan desa dengan harapan anak laki-lakinya pulang. Orang-orang berkata, "Bu, mungkin dia tidak akan kembali lagi." Tapi ibu itu berkata, hati seorang ibu tidak bisa berhenti berharap. Dan benar, pada suatu sore anak itu benar-benar datang.
Ibu itu tidak menunggu di kursinya, ia makin berlari dengan sandal jepitnya dan memeluk anaknya dengan air mata. Saudara, itu hanyalah bayangan kecil dari hati Allah. Kalau seorang manusia bisa begitu merindukan anaknya kembali, betapa lebih lagi Bapa surgawi kita. Ayah dalam perumpamaan itu tidak hanya memeluk, tetapi juga memulihkan. Ia memakaikan jubah terbaik, tanda kemuliaan. Ia memberi cincin, tanda otoritas. Ia memberi sepatu, tanda martabat sebagai anak, bukan budak. Semua itu menunjukkan anak ini tidak hanya diampuni, tetapi dipulihkan kedudukannya. Saudara, begitulah Allah bekerja. Ia bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi juga memulihkan martabat kita sebagai anak-anaknya. Kita yang dulu hancur karena dosa, kita diberi identitas baru sebagai putra-putri kerajaan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada dosa terlalu besar yang tidak bisa diampuni Allah. Mungkin ada yang berkata, saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu kotor, saya tidak pantas lagi. Tetapi perumpamaan ini berkata, pintu surga selalu terbuka, yang penting kita mau pulang. Allah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan. Ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin kita merasa layak hanya duduk di lantai dengan kepala tertunduk karena malu dan rasa bersalah. Tetapi kasih Allah tidak membiarkan kita tetap di sana. Ia mengangkat kita, memulihkan martabat kita, memberi kita hidup yang baru, serta mengembalikan sukacita yang pernah hilang. Kita dipanggil untuk meneladani hati Bapa. Orang percaya seharusnya seperti sang ayah, bukan seperti anak sulung yang iri hati. Kita tidak boleh menghakimi orang yang bertobat, melainkan menyambut mereka dengan kasih. Saudara, betapa luar biasanya kasih Bapa ini. Seharusnya kita malu, seharusnya kita dihukum, tetapi Allah justru menyambut kita. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa surga bersukacita setiap kali ada satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita di surga lebih besar daripada kesalahan kita. Maka jelaslah inti dari perumpamaan ini bukanlah tentang betapa buruknya anak bungsu, melainkan betapa besarnya kasih Bapa. Kasih yang rela menanti, berlari, memeluk, mengampuni, dan memulihkan. Dan sekarang kasih yang sama tersedia bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah menjadi anak yang hilang. Kita pernah lari, kita pernah tersesat, kita pernah mengejar jalan kita sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tidak berhenti mengasihi. Ia menanti kita pulang. Ia siap berlari menyambut kita, mengampuni dan memulihkan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan hati yang rendah, dan marilah kita juga belajar menyambut orang lain dengan kasih. Inilah sukacita besar, sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah menyerah atas kami. Engkau selalu menanti, bahkan berlari menyambut kami ketika kami kembali. Ajarilah kami untuk hidup dalam pertobatan, menikmati pemulihan-Mu, dan menyambut sesama kami. Amin.